Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roro Niken Enggartiasti, NIM H72218031, akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teknik sampling, yaitu menghitung sampling acak sistematik dan sampling acak sederhana. Data yang saya ambil di sini dari halaman web bps.go.id, yaitu pada kategori sosial dan kependudukan, yaitu pada tepatnya data indeks pembangunan manusia tahun 2020. Indeks pembangunan manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. Indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian didapatkan sampel data indeks pembangunan manusia tahun 2020 sebagai berikut, mulai dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua dengan jumlah data sebanyak 34. Kemudian untuk yang pertama yaitu menghitung sampling acak sistematik. Untuk N besar yaitu populasi, yaitu sebanyak data yang telah didapatkan di halaman web tadi, yaitu sebanyak 34. Kemudian untuk varians dari populasinya didapatkan rumus semua data dimasukkan satu-satu, kemudian dikurangi dengan rata-rata data tersebut, kemudian dipangkatkan 2 sampai data terakhir, kemudian dibagi dengan jumlah data tersebut dan mendapatkan hasil sebesar 14,77. Kemudian untuk B-nya yaitu batas kekeliruan sebesar 80% atau 0,8. Selanjutnya untuk D dengan rumus B kuadrat dibagi 4, didapatkan nilai sebesar 0,16. Dan untuk N kecilnya, yaitu sampelnya, dicari dengan rumus N besar atau populasi, dikali dengan varians populasi, dibagi dengan populasi, kemudian dikurangi dengan 1, dikali dengan D, ditambah dengan varians populasi tersebut. Dan didapatkan nilai sebesar 25,04, kemudian kita bulatkan ke atas menjadi 26. Kemudian untuk K-nya dicari dengan rumus N besar atau populasi dibagi dengan N kecil atau sampel dan didapatkan nilai sebesar 1,36 atau kita bulatkan ke atas menjadi 2. Kemudian untuk data yang terambil dari sampling acak sistematik tersebut, saya memulai dari data yang pertama, yaitu data yang bernilai 71,99. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa K-nya didapatkan nilai sebesar 2, maka dari data yang pertama kita cari kelipatan 2-nya sampai data yang terakhir. Kemudian didapatkan hasil yaitu data ke-1, data ke-3, data ke-5, sampai data yang terakhir yaitu data ke-33. Dan didapatkan sampel sebanyak 17 data. Untuk perhitungannya, yang pertama yaitu perhitungan estimasi rata-rata populasi atau YBAR. Didapatkan dengan cara atau rumusnya, yaitu semua nilai indeks pembangunan manusia yang telah terambil tadi sebanyak 17 data, kemudian dibagi dengan sampelnya yaitu 17, sama dengan 71,704. Kemudian yang kedua yaitu estimasi varians rata-rata populasinya atau VTOPI YBAR-nya. Didapatkan dengan cara rumusnya 1 dikurangi N kecil atau sampel dibagi dengan N besar atau populasi, kemudian dikalikan dengan varians sampel tersebut dibagi dengan sampelnya. Kemudian didapatkan nilai sebesar 0,40. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya yaitu taksiran interval rata-rata populasi atau YBAR plus minus B. Didapatkan nilai sebesar 71,704 plus minus 1,27.
Dan untuk batas atasnya, yaitu didapatkan nilai sebesar 70,97, dan untuk batas bawahnya didapatkan nilai sebesar 70,43. Kemudian selanjutnya yaitu sampling acak sederhana. Di sini telah dipaparkan atau ditampilkan tabel 2.1 atau tabel 1000 random digits. Di sini untuk mengambil sampel acaknya, saya mulai dari data baris pertama kolom pertama, yaitu tepatnya pada nilai 54463. Kemudian dari data tersebut, saya berjalan ke kanan, kemudian turun ke bawah, berjalan ke kiri, ke bawah, ke kanan, sampai terambil data yang dibutuhkan. Untuk data yang ada yaitu sebesar 34, N-nya yaitu. Kemudian nomor acaknya sebesar 1 sampai 34, dan data yang saya ambil di sini 2 angka terakhir. Dan untuk N-nya atau sampelnya sebesar 26. Data yang terambil dari sampling acak sederhana didapatkan sebesar 26 data, dimulai dari data ke-5, data ke-31, data ke-27, sampai data ke yang terakhir yaitu data ke-4. Untuk perhitungannya yaitu yang pertama estimasi rata-rata populasinya atau Y-bar-nya. Semua data yang berjumlah 26 tadi kita masukkan satu-satu, kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya sampel tersebut yaitu 26, didapatkan nilai sebesar 71,0377. Kemudian untuk estimasi varian rata-rata populasinya atau V topi Y-bar-nya dicari dengan rumus 1 dikurangi N kecil atau sampelnya, kemudian dibagi dengan N besar atau populasinya, kemudian dikali dengan varian sampel tersebut, kemudian dibagi dengan sampelnya. Dan didapatkan nilai sebesar 0,1803. Untuk selanjutnya yaitu taksiran interval rata-rata populasi, yaitu Y-bar plus minus B. Didapatkan nilai sebesar 71,037777 plus minus 0,8492. Dan untuk batas atasnya sebesar 71,8869 dan untuk batas bawahnya sebesar 70,1885. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa dengan batas kesalahan B1, maka rata-rata indeks pembangunan manusia tepatnya pada tahun 2020 adalah 70,1885 sampai dengan 71,8869. Berikut presentasi saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teknik sampling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.